Bacaan dari Nubuat Maleaki. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sungguh ia datang. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia laksana api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan perak, dan ia akan mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan berkenan di hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti di tahun yang sudah-sudah. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapanya, supaya jangan kamu datang memukul bumi sehingga musnah. Demikianlah sabda Tuhan. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Beritahukanlah jalan-jalan kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takwa padanya, dan perjanjiannya Ia beritahukan kepada mereka. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah. Haleluya, 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 haleluya. Oh Tuhan, Raja segala bangsa dan batu penjuru gereja, datanglah dan selamatkanlah umat-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu.
dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet, ibunya, berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes," dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah ikatan lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkan dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita mendengarkan warta Elisabet melahirkan putranya, yaitu yang bernama Yohanes. Peristiwa Elisabet mengandung dan melahirkan merupakan peristiwa iman di mana Allah turut campur tangan. Allah memberikan kuasanya di dalam hidup Elisabet bersama dengan Zakaria. Bagi yang percaya seperti Elisabet, ia pun mengungkapkan bagaimana kemahakuasaan Allah ketika bertemu dengan Maria. Sementara itu Zakaria bapaknya kurang percaya dengan apa yang dialami oleh Elisabet istrinya sendiri, sehingga kita bisa mendengar bagaimana Zakaria menjadi tidak bisa berbicara karena ia kurang percaya dengan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kemahakuasaan Allah senantiasa tidak terbatas oleh pikiran maupun oleh apa yang dilihat, direncanakan, ataupun dinilai oleh manusia sendiri. Campur tangan Tuhan selalu melampaui batas-batas kemanusiaan kita. Disinilah kita diajak untuk menyadari sekali lagi bahwa Allah turut campur tangan di dalam hidup manusia. Kita sebagai orang-orang yang percaya dan sebentar lagi yang akan merayakan hari sukacita, yaitu Allah lahir di dunia. Apakah peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami pada akhirnya juga menyadarkan dan membukakan mata kita bahwa Allah turut bercampur tangan di dalam hidup kita, sebagaimana Elisabet dan juga Maria yang mereka pada akhirnya menyadari bahwa ini adalah rencana Tuhan di dalam hidup mereka. Saudara-saudari yang terkasih, oleh karena itu marilah di waktu-waktu yang semakin dekat dengan kita merayakan hari sukacita di mana Allah lahir menjadi manusia, kita diajak untuk semakin terbuka dengan misteri rencana keselamatan Allah di dalam hidup kita, di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, dan di dalam gereja kita sendiri. Seringkali
kuasa-kuasa dan rencana Tuhan melampaui apa yang kita pikirkan, tetapi sebenarnya di sanalah ketika manusia membuka diri dan membuka hati, maka hidupnya pun selaras dengan apa yang diberikan oleh Allah sendiri.